termasuk daripada perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Kata pengarang kitab ini rahimallahu taala, wa kullu masyin ila muharram, segala upaya atau usaha perjalanan kepada sesuatu yang haram, maka niku hukumnya haram. Jadi segala sesuatu yang akan mengarah, walaupun awal sesuatu itu tidak haram, tapi kalau akan mengarah, akan menuju kepada sesuatu yang haram, niku hukumnya menjadi haram. Makanya di sini disebutkan dengan kalimat wa kullu masyin ila muharram, segala sesuatu yang berjalan kepada sesuatu yang haram. Ada sebuah kaidah di kalangan para ulama niku berbunyi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasailu, segala perantara atau perantara-perantara yang ada itu laha, memiliki, dia memiliki ahkamul maqasid, hukum-hukum maksud, tujuan atau akhir sesuatu itu termasuk diharamkan. Pamannya ngeten. Kita punya kebun anggur gitu. Kita punya nopo? Kebun anggur. Menjual anggur niku hukumnya nopo? Halal atau haram? Menjual buah anggur hukumnya nopo? Halal atau haram? Halal. Sepakat ya, ulama sepakat menjual kebun pohon anggur halal. Karena anggur buah yang halal, kemudian transaksi jual beli juga halal, berarti menjual anggur hukumnya apa? Halal. Tapi tatkala kita menjual buah anggur, ternyata yang membeli adalah pabrik minuman keras untuk dijadikan khamr atau minuman keras, hukumnya menjadi apa? Haram atau halal? Haram. Jadi haram, padahal awal atau asal dari perbuatan itu hukumnya halal, jual beli halal, yang dijual juga halal buah anggur. Tapi ketika dijual kepada pihak yang akan menjadikan buah anggur itu sebagai minuman keras, maka menjadi haram. Itu yang dimaksud tadi, wa kullu masyin ila muharram, segala sesuatu yang akan berjalan mengarah kepada sesuatu yang haram. Kenapa di situ kemudian diharamkan kita menjual buah anggur kepada pabrik minuman keras, walaupun secara langsung kita tidak berbuat maksiat, tapi secara tidak langsung kita telah ta'awun, telah menolong dan bekerja sama dalam perbuatan apa? Maksiat. Jadi secara tidak langsung itu kita berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dengan membantu pabrik minuman keras itu untuk memproduksi apa? Minuman keras. Nah, ini kaidahnya iki. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Itu dari tinjauan qawaid fikhi atau qawaid fiqhiyah dan usul fikih. Si penjual ini tidak tahu jika itu akan dipergunakan untuk minuman keras. Tahunnya sudah lama, sudah beberapa, sudah jangka waktu. Jika si penjual tidak tahu, nah ini malah aman. Oh ya nggak tahu, jadi diborong, ada orang datang borong 10 truk buah anggurnya diborong, ini 10 truk beli semua, buah harganya kok mahal juga, lumayan ya, enggak tahu, kita enggak tahu sampai baru sekian bulan baru tahu ternyata yang membeli itu dari pabrik minuman keras. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, karena itu tidak tahu. Itu yang berlaku hukum tadi, al-wasailulah akamul maqasid, itu hanya bagi yang jelas-jelas tahu kita bahwasanya itu akan dijadikan untuk minuman keras. Dan ngeten juga, kita tidak dibebani syariat untuk bertanya setiap transaksi
untuk apa dan siapa pembeli itu. Tidak perlu bertanya Pak, tidak ada kewajiban seperti itu. Jenengan jualan di pasar gitu, jualan di pasar, tidak mungkin setiap pembeli kamu beli untuk apa, tidak repot nanti gitu. Nah, kok beli, karena segala sesuatu bisa berpotensi untuk melakukan apa, kemaksiatan gitu. Kita nggak mungkin beli satu-satu, apa, tanya satu-satu pembeli, kamu beli untuk apa, digunakan untuk apa. Ada orang beli sepeda motor kan bisa juga digunakan untuk maling gitu, untuk begal, untuk maksiat gitu, untuk melakukan kejahatan. Kan nggak mungkin kita tanya, kamu beli untuk apa sepeda. Tidak ada kewajiban seperti itu. Jadi itu khusus bagi kita yang memang sudah tahu arahnya kemana, siapa pembelinya, dan digunakan untuk apa. Misalkan panjenengan hobi jual beli ayam bejantan, ayam jago. Nah, itu kan sudah bisa diprediksi ini yang beli ini mau untuk adu jago atau hanya sekedar apa? Untuk peliharaan. Lah kalau kita misalkan tahu yang membeli itu ini kondang tukang apa? Adu jago, maka jangan dijual ke dia, karena itu panjenengan secara tidak langsung ta'awun, bersekongkol ya, membantu dia untuk melancarkan perbuatan apa, maksiatnya adu jago. Jadi adu jago itu pertama sudah haram, apalagi adu jago yang diiringi dengan perjudian, itu lebih haramnya double. Jadi mengadu hewan itu sudah haram Pak, mengadu hewan itu sudah haram ya, apalagi dengan perjudian. Toko bangunan yang beli pabrik minuman keras itu ya, itu ya memang dilema hal seperti itu. Atau pabrik minuman keras, toko bangunan besar, ada yang beli jumlah besar tapi untuk bangun gereja. Padahal selama berbulan-bulan sepi, lepas ada yang beli itu dari borongan pembangunan gereja besar, ya omsetnya mungkin bisa ratusan juta. Nah ini gimana nih? Seandainya jenengan penjual toko bangunannya di skip atau dilayani itu, jadi begini Pak, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya menurut kaidah tadi, nek mau jujur itu memang tidak boleh sebenarnya. Misalnya jenengan punya toko bangunan, ada yang beli, tapi tahu loh ya, itu syaratnya tahu loh ya. Kalau belum tahu nggak usah tanya malahan. Amannya jenengan jangan tanya, jadi malah aman. Malah jenengan sok tanya-tanya, wah ini akhirnya malah menyesal atau saya tanya tadi ya, malah tahu untuk pabrik minuman keras atau lokalisasi atau untuk gereja ya. Makanya jangan tanya. Wong memang itu tidak dibebani kita untuk bertanya malahan. Nah ketika misalkan memang tahu, malah ngomong, nggak ditanya ngomong, bahwa ini memang banyak besar belanjaan kami, minta korting karena ini untuk membangun gereja, kan baru tahu akhirnya diberitahu. Itu bagaimana? Sebenarnya nih, secara kaidah yang sudah kita sebutkan tadi, al-wasailul ahkamul maqasid itu tidak boleh, karena secara tidak langsung kita bersekongkol atau saling membantu dalam urusan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, baik pabrik minuman keras atau mungkin gereja atau mungkin lokalisasi atau misalnya. Namun begini, karena hal-hal seperti ini juga merupakan sesuatu yang dialami oleh amatul muslimin, kebanyakan umat Islam, dan itu cukup memberatkan. Apalagi ya tadi ya, ada orang punya toko bangunan kembang kempis, nggak laku-laku, pas laku qadarullah ya pesanan dari
gereja atau misalkan untuk membangun apalah yang nggak bagus lah, jumlahnya banyak, sementara dia punya anak istri dan seterusnya. Untuk konteks seperti ini kita bisa beralih kepada itu tadi madhab jumhur Pak, madhab mayoritas ulama dari Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah. Ada ulama Imam Abu Hanifah, Hanafiyah, itu yang memperbolehkan itu, asalkan tidak langsung. Jadi yang diharamkan oleh Imam Abu Hanifah itu yang langsung, tapi yang secara tidak langsung itu masih ditolerir untuk diperbolehkan. Contohnya ya, kita kerja ke orang Cina, jadi supir pribadi itu ada Pak, teman saya kerja di orang Cina. Cina ya agamanya non muslim gitu, Nasrani. Kerjanya nopo sebagai supir pribadi. Itu mau tidak mau kan namanya pekerja, kapanpun tuannya menghendaki untuk diantar kemana gitu kan ya tetap diantar karena supir pribadi. Nah ternyata setiap pekan, setiap minggu itu diminta mengantar kebaktian ke gereja. Terus bagaimana ini hukumnya? Sementara kerjanya memang seperti itu. Ya kadang ngantar ke pasar, ke mall, tapi kan kadang juga ngantar apa? Ke gereja, rutinan ke gereja tapi. Nah ini menurut jumhur tadi, mayoritas ulama tidak boleh, tapi menurut Imam Abu Hanifah masih boleh. Maka bagi yang terlalu berat mengikuti pendapat jumhur, silahkan intikal, berpindah madhab kepada madhab Imam Abu Hanifah yang masih mentolerir itu, karena itu bukan sesuatu yang langsung bersinggungan dengan maksiat, tidak langsung, hanya secara tidak langsung. Sebab apa? Sebab orang yang mengantar ke gereja itu akadnya sebenarnya akad jasa halal. Mengantar dengan digaji kan itu sebenarnya akad transaksi yang halal gitu, jual beli jasa sebenarnya. Orang kerja dari supir pribadi kan jual beli apa? Jasa. Gitu? Gitu betul? Nah, itu kan sebenarnya halal. Nah, sementara hal yang halal seperti ini yang nggak bisa diharamkan. Karena kalau kita terapkan ini juga ya, terutama di zaman sekarang itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Coba jenengan kan belum mengalami jadi ojol gitu. Ojek online. Koterula sepi, ada yang nganter, ya ternyata ke minggu-minggu Pak, baktian gereja. Tiba-tiba order lagi, ada yang nganter tiba-tiba napa? Nyuwun pangapunten misalkan PSK. Ya betul. Sering sekali terjadi seperti itu. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah masih dihukumi halal, boleh ditolerir, termasuk tadi karena kita jual beli misal toko bangunan tadi ada yang ternyata untuk bangun apa gereja, untuk bangun apa pabrik minuman keras, untuk bangun pabrik rokok, ayo untuk bangun apa pabrik rokok. Walaupun rokok ini nanti masih ada khilaf ya, ada beda pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang memboleh. Seandainya panjenengan ikut yang mengharamkan, berarti menjual material bangunan ke tempat yang akan didirikan pabrik rokok. Kalau menjanjikan meyakini haram, berarti kan juga nantinya ke arah haram kan gitu. Nah ini ditolerir oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Yang penting jangan secara langsung. Itu bisa dipertanggungjawabkan Pak ini. Apa yang saya sampaikan di kitab-kitab para ulama. Yang paling dekat bisa panjenengan cek di kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di situ disebutkan